lies we tell, dancing around big eyes is all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Noviantika Diah Puspitasari, dan yang kedua Nelly Sugiyarti, yang ketiga Novia Cindy Savitri, akan mempresentasikan tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari start sampai finish untuk meraih medali atau penghargaan. Sedangkan kurikulum dari arti sempit atau tradisional yaitu sejumlah mata pelajaran di sekolah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Dalam arti luas atau modern, kurikulum yaitu pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan di bawah bimbingan para guru. Pengertian kurikulum cukup luas, tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan para guru. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan kurikulum dan fungsi kurikulum. Yang pertama adalah tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Tujuan kurikulum dijabarkan menjadi tujuan pendidikan. Di antaranya ada dua. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan yang tertinggi dalam kegiatan negara kita. Dan yang kedua, tujuan institusional, tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah. Tujuan pendidikan tersebut mulai dari pendidikan nasional sampai tujuan mata pelajaran bersifat abstrak dan konseptual. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dijabarkan menjadi 6. Yang pertama, fungsi kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sarana akhir yang harus dicapai setelah pelaksanaan proses pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi pendidik atau guru. Sebagai tenaga profesional, guru dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai administrator atau supervisor dan dinamisor bagi siswa, warga sekolah atau madrasah yang dipimpin. Dan yang keempat, fungsi kurikulum bagi orang tua atau wali peserta didik. Fungsi kurikulum bagi orang tua atau peserta didik yaitu sebagai partisipasi orang tua atau wali untuk membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan. Dan yang kelima, fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat atasnya. Dan yang keenam, yang terakhir, fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. Pada dasarnya, fungsi kurikulum itu adalah sebagai pedoman atau acuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Novia Cindy Savitri. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang materi kami, konsep dasar kurikulum. Poin ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pentingnya kurikulum bagi guru. Nah, kurikulum sendiri merupakan komponen penting dalam pendidikan, agar tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksana, yaitu seorang guru. Guru sebagai faktor penting dalam mengimplementasikan kurikulum, karena ia sebagai pelaksana, jadi guru memiliki peran yang sangat besar dan sangat penting. Karena gurulah yang dapat mengkoordinasi
situasi dan kondisi di suatu ruang kelas. Guru menyampaikan pelajaran dengan berpedoman pada kurikulum yang telah dibuat. Selanjutnya, peran guru dalam menerapkan kurikulum. Yang pertama, A. Implementers, yaitu guru berperan dalam menjalankan kurikulum yang sudah ada dan menyelenggarakan atau melaksanakan perannya sebagai seorang guru. Yang kedua, adapters, bukan hanya sebagai kurikulum, namun juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah. Jadi, guru diberi wewenang untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, developers, yaitu guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Yang terakhir, research, yaitu guru berperan sebagai peneliti kurikulum yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.